Shalom Jemaat Surabaya City Blessing yang terkasih, kita bersekutu kembali dalam ibadah online Gereja Surabaya City Blessing. Saya yakin dan percaya bahwa Tuhan senantiasa menyertai kita sampai hari ini. Bahkan Tuhan senantiasa mengasihi kita sampai saat ini. Jika dunia boleh merayakan hari kasih sayang, hari Valentine, tapi kita anak-anak Tuhan adalah anak-anak Tuhan yang selalu dikasihi Tuhan. Tiap hari, tiap menit, bahkan tiap detik, Tuhan selalu mengasihi kita dengan kasih-Nya yang tak terbatas. Oleh sebab itu, mari kita memuji, mari kita menyembah, mari kita meninggikan nama-Nya, sebab Dia Allah yang layak terima pujian dan sembah. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku.
tak terbatas kasih-Mu, sungguh ku bersyukur. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu, buat kebaikan-Mu dalam hidup kami. Sebab dengan apa akan kami balas Tuhan segala kebaikan-Mu? Itu dengan segenap hati kami memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku, hidup dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Selamanya. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu?
pujian yang kami naikkan Tuhan. Sungguh kami bersyukur punya Allah seperti Engkau, Allah yang selalu ada bersama dengan kami, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas kasih-Mu, atas kebaikan-Mu, atas segala yang telah Kau berikan buat kami Tuhan. Jika sebentar kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu Tuhan, kami percaya itu yang menguatkan kami. Kami mau buka hati, kami mau terima firman-Mu Tuhan. Biar firman itu bertumbuh dan berbuah dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Senang sekali bisa berkumpul di ibadah hari Minggu ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita mulai dengan doa. Bapa, kami mengucap syukur atas hari ini kami dapat berkumpul untuk beribadah. Kami sudah meninggikan nama-Mu Tuhan. Kami mau untuk mendengarkan firman yang telah Engkau siapkan ini Tuhan, yang telah Engkau berikan melalui hamba-Mu ini Tuhan. Biarlah apa yang hamba-Mu ini katakan adalah kata-kata yang dari Engkau, dan biarlah kami dapat menerima firman dan hikmat dari Engkau. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin, amin. Bulan ini kalau mungkin Bapak Ibu sudah tahu semuanya, bulan ini kita membahas tentang breaking the mindset. Kita mengubah cara pola pikir kita, terutama tentang pengharapan. Dan hari ini saya mau mengganti salah satu pola pikir kita mengenai menunggu. Semuanya katakan menunggu. Nah, pola pikir yang saya mau ganti atau saya patahkan hari ini adalah menunggu akan Tuhan itu artinya membuang waktu atau bersikap pasif. Itu mindset yang saya mau ganti dan patahkan hari ini. Jadi judul dari firman saya hari ini adalah to wait or not to wait. Menunggu atau enggak menunggu enggak ya? Dan berapa dari Anda yang setuju bahwa menunggu itu adalah sesuatu yang tidak menyenangkan, sesuatu yang mengesalkan? Ada yang setuju? Mungkin kalau habis pulang dari kerja, sudah capek-capek dari kerja, pulang naik mobil atau naik motor kena macet, harus nunggu 1 jam, 2 jam, harusnya perjalanannya cuma cepat 15 menit jadi lama. Atau mungkin kita kalau pernah lagi lapar, dulu sebelum pandemi kita pergi keluar ke restoran, kita kepingin makan, ternyata restorannya penuh, jadi kita harus nunggu, ngantri lama. Nah, dan menurut saya menunggu itu adalah sesuatu yang agak mengesalkan, itu enggak enak untuk nunggu itu. Dan banyak sekali orang yang tidak suka dengan menunggu, akhirnya generasi demi generasi itu kita berusaha untuk mengganti. Jadi kita enggak lagi perlu menunggu. Kalau dulu saya dengar ada yang pernah cerita sama saya lupa siapa. Kalau dulu mungkin telepon harus pergi ke wartel. Nanti habis pergi di wartel harus ngantri dulu, nanti gantian baru dia bisa telepon, nanti diangkat di rumahnya si itu. Nah, jadi kalau dulu kita harus menunggu, kita harus pergi ke sana. Sekarang kalau mau telepon gampang, tinggal buka HP, ditelepon, betul nggak ya? Kalau enggak dulu sebelumnya wartel bahkan kita cuma enggak bisa telepon, tapi kita apa? Kirim surat. Dan kalau kirim surat bisa sampai berminggu-minggu, berbulan-bulan enggak dibales-bales. Dan karena kita betul-betul enggak suka dengan yang namanya nunggu, kita ini semakin lama semakin memperbaiki, membuat semuanya semakin cepat. Betul ya? Kalau misalnya dulu kita shopping harus pergi, mungkin kena macet kalau pergi ke mall, sekarang tinggal buka HP, online shopping. Kalau dulu kita mau makan, enggak ada makanan di rumah, enggak mau pergi ke restoran, ngantri di sana, sekarang kita tinggal buka, bisa nge-Grab. Kalau dulu mungkin harus jemput jauh 1 jam, setengah jam, sekarang tinggal pesan Grab, 15 menit sudah datang, 10 menit sudah datang, betul enggak? Jadi generasi demi generasi kita membuat semuanya jadi lebih cepat. Nah, akhirnya karena kita membuatnya semua menjadi cepat, menjadi instan, dan seringkali kita ini menjadi susah untuk menunggu karena sekarang kita sudah terbiasa dengan yang namanya instan. Kita terbiasa dengan yang namanya cepat. Semua cepat. Maka mau makan enggak ada makanan yang cepat apa? Mie instan, bikin mie instan gitu ya. Nah,
Saya ingat waktu saya masih kecil, papa saya itu kalau hari Minggu, karena kita kan semuanya, saya itu anak pendeta, jadi saya sama adik-adik saya kalau hari Minggu itu disuruh ikut jam 7. Dan kalau sudah mau jam 7 itu kita dibangunin semua, kita siap-siap semua, dan Pastor Sam, almarhum Pastor Sam itu sudah menunggu di bawah, sudah siap-siap, sudah nungguin di bawah. Dan pernah satu kali saya sama adik-adik saya nggak terlalu kepingin ke gereja karena terlalu pagi, pengennya ikut yang siang gitu ya, ibadah siang. Dan waktu itu saking Pastor Sam itu nungguin kelamaan, akhirnya ditinggal kita. Akhirnya sama Pastor Sam kita ditinggal, kita sudah siap turun ke bawah, mobilnya sudah hilang gitu ya. Nah, dan kenapa kok kita itu tidak suka menunggu? Kenapa kok kita itu tidak suka menunggu? Karena ketika kita menunggu itu sebetulnya mengganggu schedule kita, mengganggu planning kita. Rasanya itu kayak buang waktu, betul enggak? Nah, kalau misalnya kita sudah rencana sesuatu, misalnya pergi ke acara atau kayak tadi kayak Pastor Sam pergi ke gereja, kita sudah ada rencana planning jam segini, tetapi ketika kita menunggu itu akhirnya menghancurkan rencana kita. Aduh, harusnya tadi bisa lebih cepat, sekarang aku harus nunggu jadi lebih lama gitu ya. Nah, tetapi salah satu bagian terbesar, walaupun kita tuh nggak suka sama menunggu, salah satu bagian terbesar ketika kita berharap itu adalah menunggu. Nah, jadi mari kita buka bersama-sama. Ini yang terjadi di dalam cerita Abraham. Kalau kita buka sama-sama di Kejadian 15 ayat 1 sampai 6. Nah, kalau kita baca di ayat 1, kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abram dalam suatu penglihatan. Janganlah takut Abram, akulah perisaimu, upahmu akan sangat besar. Ayat 2, Abram menjawab, ya Tuhan Allah, apakah yang akan engkau berikan kepadaku? Karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak, dan yang mewarisi orang ini tidak akan menjadi ahli warismu, melainkan anak kandungmu, dialah yang akan menjadi ahli warismu. Lalu Tuhan membawa Abram keluar serta berfirman, coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang jika engkau dapat menghitungnya. Maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Lalu percayalah Abram kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Abraham ini dia minta anak kepada Tuhan, dia mau untuk punya keturunan, jadi dia berharap Tuhan kasihin aku keturunan, dia minta sama Tuhan. Dan Tuhan mengatakan oke, aku akan ngasihin kamu keturunan. Jadi Abram berharap kepada Tuhan. Abram ini masih belum Abraham ya, masih Abram, dia percaya kepada Tuhan, dia memiliki iman. Di ayat 6 bahkan dikatakan, lalu percayalah Abram kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Jadi dia ini percaya kepada Tuhan, dia akan menerima keturunannya. Nah, tetapi kalau kita baca di pasal yang selanjutnya, enggak terlalu lama ini, pasal selanjutnya, Kejadian 16 dikatakan, adapun Sarai istri Abram itu tidak beranak, ia mempunyai seorang hamba perempuan, orang Mesir, Hagar namanya. Berkatalah Sarai kepada Abram, engkau tahu Tuhan tidak memberi aku melahirkan anak. Karena itu baiklah hampiri hambaku itu, mungkin oleh dialah aku dapat memperoleh seorang anak. Dan Abram mendengarkan perkataan Sarai. Sekali lagi, Abram mendengarkan perkataan Sarai. Kalau bahasa Inggrisnya mungkin lebih yang dikatakan itu sebetulnya bukan cuma dia mendengarkan, tapi Abram itu he agreed with her. Dia setuju dengan apa yang dikatakan oleh Sarai. Nah, Abram ini dia sudah percaya dengan Tuhan, dia akan mendapatkan keturunan, dia percaya sama Tuhan, dia beriman kepada Tuhan, tapi kok bisa di sini dia percaya, dia setuju dengan istrinya. Oh, Tuhan tidak memberikan kita anak. Nah, jadi along the way dalam perjalanan dari dia menerima janji itu sampai ke tempat ini, dia akhirnya kayak dia menyerah dengan janji Tuhan. Kenapa? Karena dia belum melihat hasilnya. Nah, dan itu yang terkadang terjadi di kehidupan kita. Kita tahu janji Tuhan, kita sudah berharap kepada Tuhan, tetapi ketika kita menunggu, dalam proses menunggu ini kok nggak datang-datang ya?
kok nggak ada tanda ya? Kok nggak? Ini apakah Tuhan memangnya bekerja atau enggak? Kok nggak kelihatan? Apakah Tuhan ini sedang bekerja? Dan karena kita ini sekarang sudah terbiasa dengan instan, dengan yang cepat, instan ini menjadi our new normal, menjadi sesuatu yang normal bagi kita. Akhirnya seringkali kita menyerah kepada yang harus menunggu lama. Kalau mungkin di sini saya ingat saya pernah beli salad. Kalau pakai Grab ya, pakai salad. Saya ditelepon sama orangnya, Pak saya minta maaf tapi ini harus nunggu 1 jam lagi. Saya sudah kesel, nggak mau nunggu 1 jam lagi. Ya sudah enggak jadi Pak, saya enggak jadi pesen. Kita menyerah karena apa? Kita sudah terbiasa dengan yang cepat. Kalau mungkin kita dulu harus ke wartel apa lama prosesnya, sekarang kita telepon orang, kalau nggak dijawab-jawab kita kesel. Kalau kita SMS nggak dibaca-baca kita kesel karena kita maunya cepet. Kita maunya ayo yang cepet, aku maunya instan kayak gitu. You know kayak aku, karena kita kadang maunya instan, akhirnya kita menyerah. Kita melupakan janji Tuhan, kita bahkan kadang kita melakukannya dengan caranya kita sendiri. You know what? Aku akan melakukannya dengan caraku sendiri. Gimana kelamaan kalau nunggu Tuhan gitu. Nah, di Kejadian 16 ayat 3 dikatakan, jadi Sarai istri Abram itu mengambil Hagar hambanya orang Mesir itu, yakni ketika Abram telah 10 tahun tinggal di tanah Kanaan, lalu memberikannya kepada Abram suaminya untuk menjadi istrinya. Dan Hagar melahirkan anak Abram yang diberi nama Ismail. Gitu ya. Abram akhirnya dilahirkan anaknya yang bernama Ismail. Dan tetapi walaupun Abram dan Sarai itu tidak setia, mereka tidak setia menunggu, mereka tidak percaya, masih nggak bisa percaya akan janji Tuhan. Tuhan itu tidak pernah melupakan janjinya. Di di pasal 17 ayat 1 dikatakan, ketika Abram berumur 99 tahun, maka Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman kepadanya, akulah Allah yang Maha Kuasa. Hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Ayat 16-19, aku akan memberkatinya, itu Sarah ya. Dan daripadanya juga aku akan memberikan kepadamu seorang anak laki-laki. Bahkan aku akan memberkatinya sehingga ia menjadi ibu bangsa-bangsa, raja-raja bangsa-bangsa akan lahir daripadanya. Lalu tertunduklah Abraham dan tertawa, dia malah ketawa di sini, serta berkata dalam hatinya, mungkinkah bagi seorang yang berumur 100 tahun dilahirkan seorang anak, dan mungkinkah Sarah yang telah berumur 90 tahun itu melahirkan seorang anak? Dan Abraham berkata kepada Allah, sekiranya Ismail diperkenankan hidup di hadapanmu. Tetapi Allah berfirman, tidak, melainkan istrimu Sarah lah yang akan melahirkan anak laki-laki bagimu, dan engkau akan menamai dia Ishak, dan aku akan mengadakan perjanjianku dengan dia menjadi perjanjian yang kekal untuk keturunannya. Dan tidak lama setelah itu akhirnya Sarah mengandung dan melahirkan Ishak. Nah, apa yang membedakan kejadian ini dengan yang sebelumnya? Apa yang membedakan itu? Kalau yang sebelumnya dia percaya tapi dia kok nggak terima-terima, sekarang dia percaya akhirnya dia menerima gitu ya. Nah, yang membedakan adalah saya percaya ada di ayat yang 9-11. Mari kita baca bersama-sama. Kejadian 17 ayat 9-11 mengatakan, lagi firman Allah kepada Abraham, dari pihakmu engkau harus memegang perjanjianku, engkau dan keturunanmu turun-temurun. Inilah perjanjianku yang harus kamu pegang, perjanjian antara aku dan kamu serta keturunanmu, yaitu setiap laki-laki di antara kamu harus disunat, haruslah dikerat kulit katanmu, dan itulah akan menjadi tanda perjanjian antara aku dan kamu. Kalau boleh saya ambil bahasa Inggrisnya, this is how you are to be faithful to my promise. Ini adalah caranya bagaimana kamu bisa setia kepada janjiku. Kalau yang dulu waktu Abraham dikasih tahu kamu akan punya anak, dia nggak setia dengan janji Tuhan. Dia nggak percaya, tengah jalan he gave up, dia menyerah. Nah, tapi di sini dikatakan, this is how you are to be faithful to my promise. Inilah caranya supaya kamu bisa setia dengan janjiku, supaya nanti kita bisa nerima janji Tuhan. Nah, yang membedakan sebelumnya dengan yang sekarang adalah ada yang namanya act of faith and reminder of his promise. Ada yang namanya tindakan iman, dan akhirnya ada juga peringatan akan janji Tuhan. Dua itu ya, act of faith atau tindakan iman, dan yang kedua adalah peringatan akan janjinya. Tindakan iman itu maksudnya apa? Kita itu
nggak cuman ngomong oke aku percaya sama Tuhan, kita nggak cuman ngomong aja, tetapi kita berjalan dengan iman dan berkata-kata dengan iman gitu. Nah, dan sama seperti Abraham, saya percaya bahwa kita perlu untuk memiliki tindakan iman ini dan peringatan akan janjinya. Nah, ketika kita mengingat kepada janji Tuhan, ketika kita ini berjalan di dalam iman, kita berkata-kata dengan iman, we will be faithful, kita akan setia kepada janji Tuhan. Dan ketika kita bisa setia, kita bisa menunggu dan kita bisa menerima di situ. Just because we can't see what God is doing doesn't mean He's not doing anything. Walaupun kita tidak bisa melihat apa yang Tuhan sedang lakukan, bukan berarti Tuhan tidak melakukan apa-apa. Seringkali kita nggak bisa lihat apa yang Tuhan lakukan, akhirnya kita merasa kayak, oh ini Tuhan lagi nggak ngapa-ngapain. Kita merasa bahwa kita mungkin pernah dengar Tuhan akan memberkati kita. Tapi kita tidak melihat tanda-tanda, kita tidak melihat ada apa-apa. Dan kita merasa kayak, oh Tuhan ini tidak berusaha untuk memberkati aku. Akhirnya kita menyerah. Mungkin kita berpikir kayak, wah Tuhan ini tidak bekerja. Nah, karena kita tidak bisa melihat apa yang Tuhan sedang lakukan, akhirnya kita itu menyerah atau kita melupakan janji Tuhan yang telah Ia berikan. Dan tetapi walaupun kita tidak bisa melihat, Tuhan itu selalu bekerja untuk membawakan kita kebaikan. Amin. Rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan kepada kita hari depan yang penuh harapan. Kalau saya boleh sharing sedikit, saya pernah pergi ke Semarang dulu sama Pastor Sam untuk pelayanan. Jadi Pastor Sam dulu pernah sempat khotbah di Semarang dan saya ikut. Dan sebelum khotbah, sebelum menyampaikan firman, Pastor Sam bilang ke saya, Jos, Papa kok kepingin ya untuk ngasihin orang tuh uang. Nanti Papa di tengah-tengah khotbah, Papa mau ngasihin ilustrasi terus ngasihin orang uang kayak gitu. Jadi setelah itu waktu Pastor Sam khotbah, sudah selesai khotbah, Pastor Sam ngasihin uang ke orang itu dan Pastor Sam ngomong sama saya, Papa itu tadi kepinginnya kok ngasihin ke WL-nya. Tapi kok Papa digerakkan untuk ngasih orang ini. Dan tidak lama setelah itu orangnya ini datang ke kita. Orangnya datang ke kita, dia bilang, Pak Sam, Pastor Sam, terima kasih ya sudah ngasihin uangnya. Dan dia mulai menangis. Saya kaget kok mulai nangis, kenapa ya? Padahal cuma dikasihin uang untuk saya ya oke, itu lumayan sih. Tapi ya kenapa kok sampai menangis gitu. Dan orang ini mulai cerita bahwa dia itu sudah gak punya uang. Dia sudah tidak punya uang, tinggal sedikit cukup untuk naik bemo. Dan itu acara Natal, saya ingat. Cukup untuk naik bemo untuk ke acara ini. Keluarga saya punya anak, punya istri, tapi saya nggak punya uang untuk beliin makanan. Tapi saya digerakkan kok untuk datang acara ini, saya nggak tahu kenapa. Dan dia taat kepada Tuhan, dia ngomong, ya udah oke, aku pergi ke sana. Dan waktu dia sampai di dalam gereja itu mendengarkan firman, dia kaget. Pas tiba-tiba orang pembicara ini ngasihin uang. Dan dia bilang, terima kasih ya Pak Sam ya, saya itu enggak berencana untuk datang. Saya itu enggak punya rencana apa-apa, tapi kok saya ini diberkati kayak gitu. Nah, dan itu yang menurut saya kadang kita tidak melihat. Kita tidak melihat waktu orang ini dia enggak punya uang, dia disuruh datang ke gereja ini, uangnya cukup untuk bayar bemo, dia enggak bisa melihat rencana Tuhan. Dia pasti bingung-bingung, saya udah enggak punya uang, kalau untuk saya lebih baik dia beliin makanan untuk keluarganya. Tetapi karena dia taat kepada Tuhan, di dalam background Tuhan itu sedang bekerja. Dan ketika dia taat, dia menunggu akan Tuhan, dia setia kepada janjinya Tuhan, dia menerima berkat itu. Nah, just because we can't see, hanya karena kita tidak bisa melihat apa yang Tuhan lakukan, bukan berarti Tuhan itu tidak melakukan apa-apa. Dan menunggu akan Tuhan itu bukan membuang waktu. Menunggu akan Tuhan itu bukan berarti kita cuman pasif, kita bersikap pasif, kita enggak ngapa-ngapain, nganggur aja, enggak. Tetapi ketika kita menunggu akan Tuhan, ada dua hal yang kita perlu lakukan, yaitu kita mengingat janjinya dan kita berjalan dengan iman. Roma 8 ayat 25 mengatakan, tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya
dengan tekun. But if we hope for what we do not yet have, we wait for it patiently. Kita menunggu dengan sabar, itu kalau aku bisa translate yang dari bahasa Inggris. Dan saya akan tutup dengan ini. Berharap kepada Tuhan itu seperti menyetir mobil atau naik motor dengan GPS. Berharap kepada Tuhan itu seperti naik mobil atau naik motor dengan GPS. Kalau sini siapa yang pakai GPS? Mungkin pakai Waze atau pakai Google Map atau apa ya. Nah, ketika kita pakai GPS, yang pertama kali kita lakukan itu apa? Kita harus tahu dulu mau kemana, betul nggak ya? Nah, kalau sudah tahu destinasi kita, kita sudah tahu apa yang kita harapkan. Yang kedua adalah kita masukkan ke dalam GPS-nya. Kita cari, oke, di GPS ini ada jalannya atau enggak. Nah, dan ketika kita tahu apa yang kita harapkan, yang kedua kita perlu lakukan adalah kita perlu tahu apa yang firman Tuhan katakan. Kita perlu tahu dulu ini jalannya kemana kalau kita lihat di GPS gitu ya. Nah, dan yang ketiga adalah ketika kita menggunakan GPS atau ketika kita menggunakan Google Map atau Waze gitu ya, kita itu perlu untuk mendengar dan mengikuti apa yang dikatakan. Betul enggak? Kalau disuruh belok kiri, kita belok kiri. Kalau disuruh lurus, kita lurus. 300 meter dari sekarang belok kiri. Oke, nanti belok kiri. Nah, ketika kita berharap kepada Tuhan dan kita melihat oke, janji Tuhan itu apa, inilah yang sama yang kita perlu lakukan. Kita itu enggak cuman berharap-berharap aja, tetapi kita juga perlu mendengar dan mengikuti apa yang Tuhan katakan. Dan yang terakhir adalah kita perlu percaya bahwa GPS itu akan membawa kita sampai ke sana. Nah, pertanyaannya adalah, apakah Anda percaya kepada Tuhan untuk Dia membawa engkau ke sana? Apakah engkau percaya kepada Tuhan sumber pengharapan kita? Apakah walaupun di dalam tengah perjalanan kalau kita pakai Waze atau kita pakai Google Map pun pasti akan kena macet. Pasti kita harus menunggu. But do you trust God enough to get you there? Apakah kita percaya kepada Tuhan untuk sampai ke sana, untuk mendapatkan apa yang kita harapkan? Dan kadang kalau misalnya kita kalau bahasa Inggrisnya itu ada satu kalimat yang suka dikatakan itu Jesus take the wheel. Tuhan, kamu yang nyetir aja. Tapi ketika kita menaruh pengharapan kita di dalam Tuhan, itu tidak seperti itu. Bukan Tuhan kamu aja yang nyetir Tuhan. No, tetapi kita yang harus menyetir. Tuhan itu GPS-nya. Kita harus mendengarkan Tuhan. Kita harus mengikuti apa yang dikatakan. Nah, dan ketika kita mengikuti dan mendengarkan apa yang Tuhan katakan, kita bisa menerima pengharapan kita. Kita bisa menerima apa yang Tuhan ingin berikan kepada kita. Dan salah satu yang saya paling senang adalah kalau mungkin di sini pernah pakai Google Map atau Waze terus disuruh belok kiri, tapi kita tahu ini rasanya lebih cepat kita belok kanan. Misalnya kayak gitu ya, rasanya lebih cepat belok kanan. Saya pernah kayak gitu, Google Map-nya itu suruh belok kiri, tapi saya pikir kok rasanya nanti macet lewat kiri, rasanya lebih jauh. Jadi saya lewat kanan aja deh. I used my own way, aku pakai jalanku sendiri. Dan waktu aku belok kanan, waktu saya belok kanan, itu ternyata banyak jalan ditutup, banyak yang macet, ada kecelakaan, ada apa. Dan waktu saya belok kanan ini justru lebih lama dan saya nggak sampai ke tujuan saya daripada kalau tadi belok kiri. Dan itu yang saya senang tentang GPS atau God's Positioning System, kalau kita menaruh pengharapan kita di dalam Tuhan, yaitu adalah no matter how far we give up or how far we go, sejauh apa kita pergi dari Tuhan, sejauh apa kita melupakan janji Tuhan, He can get us back on the right track. Dia bisa mengembalikan kita kepada jalan yang benar. Betul enggak? Kalau sejauh apapun Anda tersesat, kalau pakai GPS Anda bisa kembali kepada tujuan Anda. Dan itu yang Tuhan ingin kita untuk lakukan, yaitu kita mendengarkan dan mengikuti apa yang Dia katakan. Walaupun kita harus menunggu itu enggak enak, tetapi menunggu akan Tuhan itu sangat penting. Menunggu akan Tuhan itu bukan berarti kita buang-buang waktu, kita bersikap pasif, tetapi kita itu setia menanti janjinya dengan mengingat kembali janjinya dan berjalan dengan iman. Mazmur 33 ayat 20 sampai 22 mengatakan, jiwa kita menanti-nantikan Tuhan, Dialah penolong kita dan perisai kita. Ya, karena Dia hati kita bersukacita, sebab kepada namanya yang kudus kita percaya. Kasih setiamu ya Tuhan kiranya menyertai kami
seperti kami berharap kepadamu. Ya. Mari kita tutup dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur atas firman-Mu yang telah Engkau berikan hari ini. Kami tahu menunggu itu bukan sesuatu yang enak. Menunggu itu bukan sesuatu yang gampang. Tetapi hari ini kami mau untuk belajar untuk menunggu, to wait upon you, untuk menunggu akan Engkau Tuhan, to wait upon your promises, menunggu akan janji-janji-Mu yang telah Engkau berikan ini Tuhan. Kami percaya ketika kami menunggu, kami bukan cuma bersikap pasif, tetapi kita menantikan apa yang Engkau berikan. Kami mengingat janji-Mu dan kami berjalan dengan iman. Kami percaya bahwa Engkau memiliki masa depan yang penuh harapan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Bantulah kami Tuhan. Amin. Amin.